Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke proses keperawatan. Di mana-mana, di spesialis apapun, proses keperawatan itu selalu sama ya. Pengkajian, kemudian analisa data, penegakan diagnosa, penyusunan intervensi, pelaksanaan implementasi, evaluasi. Nah, itu dari KMB, anak, maternitas, keluarga, gerontik, komunitas itu semua tahap itu ada. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah modelnya. Model keperawatan komunitas tidak bisa diterapkan pada model keperawatan keluarga walaupun pada setting yang sama. Ya, misal begini. Kita sedang mengelola asuhan keperawatan keluarga di Kelurahan Rahandauna. Terus kita juga mengelola asuhan keperawatan masyarakat Kelurahan Rahandauna. Nah, hasil pengkajian dari keluarga Tuan A itu tidak bisa digunakan pada pengkajian masyarakat Kelurahan Rahandauna walaupun mereka sama-sama berada di Rahandauna. Tidak bisa karena modelnya sudah beda. Nah, terus model keperawatan komunitas pun ada dua. Nanti kita pelajari ya. Ada yang community as a client. Jadi masyarakat itu dipandang sebagai klien. Dia adalah objek yang harus diberikan intervensi terus-menerus. Dan ada community as a partner. Jadi kita memandang sebenarnya masyarakat ini bisa loh hidup sehat secara mandiri. Bisa loh jadi partner untuk tenaga kesehatan. Makanya tidak berfokus untuk memberikan pelayanan terus, tapi ayo encourage, memberikan semangat. Ayo masyarakat bisa, caranya begini. Lakukan dulu. Nanti kami beri tahapannya. Nanti hasilnya bagaimana kita evaluasi. Kalau belum berhasil kita cari solusi lain. Itu yang namanya community as partner. Oke, kita lihat. Jadi nanti di dalam kelompok Anda, ada yang harus melakukan wawancara pada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Oke? Sejarahnya, batas wilayah, pembagian wilayah. Ini kemarin nih, PKL tahun lalu tidak meletus sampai 8. Itu harus dikaji. Kalaupun batas wilayah, pembagian wilayah, ini gampang sekali, tinggal minta ke Pak Lurah. Pak Lurah, saya ada tugas. Bersediakah Bapak saya wawancarai kurang lebih 30 menit. Nanti Pak Lurahnya kalau lagi sibuk akan diarahkan ke petugas lain. Jadi yang saya butuhkan Pak, data-data mengenai batas wilayah, pembagian wilayah. Kemudian kalau menurut pemantauan dari kelurahan, kondisi perumahannya itu padat atau kumuh. Nah, kita harus melakukan wawancara dari mata tokoh masyarakat yang di sini kita anggap kita ambil dari kepala desa atau kepala lurah. Kemudian kondisi lingkungannya. Nah, yang kelima baru kita observasi. 4, 5 ya kita observasi. Adakah tanda kerusakan di sana? Oh, desa ini dekat misalnya dengan pantai. Jadi ada tanda-tanda kerusakan erosi yang ditimbulkan oleh ombak misalnya. Kemudian adakah pos bencana atau perlindungan? Nah, kalau kita mau pergi ke Soropia, itu ada itu tanda-tanda ya evakuasi diarahkan ke atas. Ya, kemarin yang ikut mata kuliah maritim saya yang disemprot-semprot air, nah, arah larinya itu ke tanda evakuasi tidak. Nah, ini adalah ada hubungannya dengan nomor 7. Kemudian kejadian gangguan kesehatan. 10 penyakit terbesar dalam masyarakat. Cari datanya di puskesmas. Oke? Harus ada. Pernahkah terjadi endemik atau wabah? Ini poin A, ini harus ada. Batas pengumpulan nanti ya
harus ditagih laporan Anda nanti akan diberikan pada petugas pada pihak puskesmas, pada kepala desa. Nanti kalau mereka baca, itu Pak Kapus tuh pasti baca loh. Yang B, suku dan budaya, lakukan wawancara dan pengamatan. Pada siapa, Bu? Kalau ada kepala adatnya, kalau masih ada ya. Kalau dusun itu masih memegang teguh otoritas tokoh adat. Oke. Kemudian kalau tidak ada terus siapa, Bu? Bisa Pak Lurah, bisa Pak Desa, Pak RT, Pak RW, orang yang dituakan di situ boleh. Yang dilihat adalah gaya hidup, perilaku yang membudaya. Kalau di pesisir itu biasanya budayanya begadang-begadang, kemudian ada yang minuman keras, tuh ada ya yang begitu. Nah, itu disebut sebagai perilaku yang membudaya tapi negatif. Masukkan, karena ini akan berharga untuk analisa data nanti. Kemudian bahasa yang digunakan, bahasa apa? Ini ya, tolong ditanamkan mengenai bahasa. Orang, misalnya kalau kayak di Soropia itu ya, di sana itu ada perkampungan, kalau nggak salah orangnya suku Tolaki, tapi bahasa pengantarnya bahasa Bugis. Di Telaga Biru, yang sebelah sini, Telaga Biru atau Sawapudo ya. Jadi begitu. Dia menggunakan bahasa yang tidak sesuai suku asalnya. Jadi jangan bingung. Kayak misalnya nanti Anda nih, insya Allah habis S1 ada yang dapat beasiswa ke luar negeri. Anda kan bahasa ibunya bahasa Indonesia, tapi kalau sudah ke luar negeri kan nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia. Jadi jangan bingung ya. Jangan sampai ada statement kalau orang Bugis yang ngomongnya bahasa Bugis, nggak mungkin ngomong pakai bahasa Tolaki. Nah, itu kebalikannya bisa ditemukan di Soropia kemarin. Oke? Jadi sangat mempengaruhi. Jadi dia terpengaruh dengan budaya setempat. Kemudian perkumpulan yang ada nggak Karang Taruna, ada nggak Dasawisma Ibu PKK, ada tidak perkumpulan bapak-bapak. Untuk apa sih Bu kayak gitu dikaji? Sebuah lingkungan yang di situ ada perkumpulan Karang Taruna Remaja, ada ibu-ibu Dasawisma PKK, bisa dilihat pasti lingkungan itu bersih, rapi, tertata, indah. Tidak ada yang jemur BH celana dalam depan rumah. Nah, itu larangannya itu ibu PKK itu. Ibu PKK itu diajarkan kalau menjemur baju dalam itu tidak boleh di depan rumah. Ya, itu diajarkan itu di ibu PKK. Jadi masyarakat itu mereka punya tata etika yang diajarkan oleh Dasawisma di PKK. Sampai ada lagunya. Ibu saya dulu, itu ya. Kemudian remajanya adalah remaja yang kreatif karena mereka sering berkumpul, bertukar pikiran, itu ya. Kalau di Karang Taruna, misal mengadakan perayaan 17 Agustus, bagaimana lightingnya, bagaimana panggungnya, itu Karang Taruna yang setting. Jadi bisa dipastikan masyarakat yang di dalamnya ada perkumpulan-perkumpulan tersebut jarang terjadi konflik karena sudah terkoordinir dengan baik. Sudah ada penanggung jawabnya yang berperan. Kemudian apalagi tadi yang kelima, penyelesaian masalah. Ya, itu tadi sudah saya singgung ya. Kalau sudah ada perkumpulan-perkumpulan seperti itu biasanya akan jarang sekali terjadi masalah. Tapi tetap kita tanyakan ya, pernahkah terjadi pergolakan antar suku di masyarakat kelurahan ini? Misal antara suku A dan suku B pernah berantem baku. Oke? Kemudian nilai dan keyakinan. Lakukan wawancara dan observasi. Bentuk interaksi di masyarakat bagaimana? Perilaku masyarakat yang berisiko pada kesehatan, terutama narkoba ya. Narkoba, free sex, tuh bisa dikaji ya di remajanya. Oke, kemudian kita lanjut di sini.
data demografi. Di sini ada ya kode KK. Kode KK ini kalau yang bersangkutan mau memberi yang bersangkutan itu kita kasih tanda. Misalnya siapa di sini? Citra. Citra mau mengkaji 10 orang. Citra mengkaji 10 orang. Jadi nanti akan ada kode KK 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian Citra punya buku sendiri. Kode KK 1 itu kan sekarang punya HP ya, bisa difoto. Bisa difoto terus rumahnya dikasih keterangan, diedit foto, edit rename ya, rename foto, dikasih nama. Kode KK 1, kode KK 2. Nah gitu. Jadi nanti kalau pas pendataan, misal ada yang lupa, bisa diingat-ingat. Kemudian di sini ada nomor, nama anggota keluarga, usia, jenis kelamin, suku, ras, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah. Sudah paham semua ya ini? Status perkawinan, menikah atau tidak menikah. Oke. Misalnya duda, janda bisa ditulis di sini. Kemudian status imunisasi lengkap, ditulis lengkap atau tidak lengkap. Misalnya dia masih di 1 tahun, bisa ditulis imunisasinya sampai pada tahap apa. Atau misalnya ada yang terlewat, dulu waktu kecil tidak di BCG karena lahir di rumah, oke ditulis. Kenapa sih Bu ditulis? Karena anak ini akan beresiko terhadap penularan payo BCG. PR ya. BCG untuk mencegah apa? Atau kalau ada yang bisa jawab, langsung tulis di kolom komentar. Nggak usah nunggu diimbali nilai lah. Jadi mahasiswa yang aktif gitu kan? Oke. Kemudian push. Ini ya, saya ulangi lagi. Yang pelajaran kemarin, push itu artinya bukan nanah, bukan ya. Ini pasangan usia subur. Kemudian penghasilannya, ini dikira-kira saja. Kira-kiranya bagaimana Bu? Lihat UMR daerah tersebut. Kalau kalau dia nggak tahu, misalnya, jangan sampai kita wawancara itu stuck. Kita sebagai orang yang mewawancara, setidaknya kita sudah punya bekal apa yang mau kita wawancarai. Soal imunisasi kita harus menguasai imunisasi. Soal golongan darah kita harus tahu golongan darah itu ada A, B, O, AB ya. Jangan sampai saya nggak tahu golongan darah saya apa ya golongan darah. Nah, nggak bisa jelasin. Kan lucu ya. Kemudian kalau penghasilan juga, kalau misalnya saya tuh nggak tahu penghasilan saya berapa ya. Nah, Anda mancingnya itu pakai rate UMR. Kira-kira di bawah segini atau di atas segini. Nah, nanti dia akan terbuka ingatannya. Oh, kayaknya ini nih di bawah nih gitu. Ya udah tulis aja. Kemudian data subsistem ya. Ini kita menggunakan model konsep community as a partner. Kita sekarang ada di konsep community as a partner. Kita memandang bahwa masyarakat itu bisa menjadi teman kita, menjadi partner kita untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan. Oke, ini ada kondisi pemukiman ya, kepemilikan, sewa, menumpang, milik sendiri. Jenisnya permanen, semi permanen, tidak permanen. Semi permanen itu yang lantainya masih tanah, ya. Kemudian semi permanen itu yang dari kayu, itu ya, yang bukan semen. Tapi di separuh temboknya ada yang di semen. Kemudian kalau yang permanen ya itu ya sudah di tembok. Kemudian Bu mau bertanya, kalau di kolom push ditulisnya apa? Oh ya, balik dulu. Di kolom push, pasangan usia subur, centang aja di sini. Centang. Tahunnya gimana Bu? Tahunnya dari usia dan status perkawinan. Ya, status perkawinan. Misal
usianya. Dan ini ada satu kolom yang ketinggalan yang menyatakan bahwa dia suami, istri, anak, atau apa ya, nanti saya tambahkan. Misalnya ini usianya 26. Kemudian di sini status perkawinnya menikah. Jadi terus di sini ada keterangan istri. Jadi dia pus centang. Harus dua-duanya dilihat ya, jangan sampai usia 26 betul usia produktif. Tapi kalau status perkawinannya janda, ya dia nggak ada pasangannya, bukan pasangan usia subur. Mengerti ya Bangkit? Oke. Selanjutnya lantai, 1 tanah, 2 papan, 3 tegel. Ventilasi. Ventilasi bisa dilihat ya, lebih dari 10% dari luas lantai. Cara ngitungnya gimana Bu? Ini ya, kita harus pintar jadi perawat komunitas. PDKT-nya sama masyarakat. Itu minggu-minggu pertama PKL itu memang kita diminta untuk pendekatan dulu ke masyarakat. Tidak bisa hari pertama tiba langsung tembak kuesioner. Tidak bisa ya. Ini juga pendataan itu bisa dilakukan beberapa kali. Tanya aja Bu, luas rumah berapa nih kira-kira ya? Yang santai, wawancara tuh yang santai. Jangan sambil baca, Bu, berapa ventilasi, berapa persen ventilasi. Nah, yang ditanya pendidikannya nggak lulus SD, dia bingung dong. Berapa persen ya? Saya nggak tahu nih. Ya, sudah. Kalau pewawancaranya kaku, yang diwawancara bilang nggak tahu mi, akhirnya di sini juga jawabannya nggak tahu mi, nomor 4. Ya, tidak boleh kaku, santai saja. Kira-kira ini rumah berapa luasnya Bu? Yang rumah saja, jangan sama pekarangan. Oke. Kalau jendela itu kira-kira berapa ya ukurannya ya Bu? Nah, Anda kan pernah belajar matematika tuh. Hitung luas lantai. Sudah dapat. Kemudian hitung lagi jendela, luas jendela, panjang kali lebar, tambah berapa jendela. Kemudian setelah dapat jendela, dipersenkan dengan luas lantai tadi, panjang kali lebar, lantai rumah. Nah, gampang kan? Pencahayaan sinar matahari masuk ke rumah atau tidak masuk rumah. Luas bangunan per orang. Wah, bagaimana ini ya caranya? Oke, lihat. Kurang dari 8 meter persegi per orang. Ini kurang dari sama dengan, oh ini tandanya terbalik ya, harusnya ini lebih. Saya perbaiki dulu. Harusnya di sini lebih dari 8 meter persegi. Kenapa begini Bu? Apa hubungannya 8 meter dengan pengkajian komunitas? Kemarin yang ikut kelas keperawatan keluarga masih ingat konsep keluarga sejahtera. Ada ya hubungannya ya, 8 meter persegi. Keperawatan keluarga dan komunitas saling berkaitan. Ini juga ada hubungannya dengan perkembangan bakteri tuberkulosis di dalam rumah. Semakin banyak orang yang tinggal di dalam rumah, sementara luas bangunannya sempit, tingkat penularannya akan cenderung lebih tinggi. Oke, yang ini lebih dari 8 meter per orang, kurang dari 8 meter persegi per orang. Gampang ya caranya kayak tadi. Ibu, luas rumah berapa? Depannya ini, kalau dia nggak tahu, depannya Bu, depannya ini. Depan ini berapa meter nih Bu? Dari kamar sampai ruang tamu pojok ini, berapa meter? Tulis. Terus Bu, kalau dari depan sampai belakang rumah ya Bu, jangan pekarangan. Kira-kira berapa meter? Segini. Nah, Anda hitung. Jangan yang punya rumah disuruh hitung. Sudah kita mengganggu waktu tidurnya, disuruh ngitung luas rumah, jengkel orangnya. Pasti. Oke, kita hitung. Oke, luasnya ada 48 meter persegi. Yang tinggal di sini berapa orang Bu? Yang tinggal 10 orang, sudah menghitung bagi. 48 dibagi 10. Hasilnya 4,8 meter persegi. Yang dicentang nomor 2. Nomor sampai mana tadi? Nomor 7 ya. Pemanfaatan pekarangan. Ada nggak tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman obat keluarga, tanaman hias? Anda jangan cuma mengamati ya, ditanyakan. Bu, nanam sayur nggak di rumah?
Nanam buah nggak? Tanaman obat? Tanaman obat tuh apa ya? Ibu punya nanam jahe nggak? Kunyit, lengkuas, itu nanam nggak? Oh nanam. Serai? Ada. Tanam centang. Tanaman obat keluarga. Jangan mikir jauh-jauh. Tanaman obat keluarga apa? Ginseng. Harus ke Cina dulu. Jangan. Itu juga tanaman obat. Yang keempat, tanaman hias. Gak usah jauh-jauh nanya, punya janda bolong gak, Bu? Nah, gak usah. Pokoknya tanaman hias aja. Biar kaktus. Tanaman hiasnya gak apa-apa. Yang penting ada. Kemudian, sanitasi. Penyediaan air bersih, MCK. Ada yang tahu gak MCK kepanjangannya? Mandi, cuci, kakus. Oke, beda ya sama penyediaan air minum. MCK-nya dari mana? PDAM, sumur pompa, sumur gali, mata air, sungai. Kenapa harus dibedakan? Karena penyediaan air minum. Kenapa harus dibedakan dengan penyediaan MCK? Itu misalnya, contoh nih ya, sumber air minumnya pakai apa, Bu? Sumur pompa. Sumur pompa, oke. Kemudian pengelolaan air minumnya dimasak tidak? Tidak dimasak. Nah, terus di situ kita bisa ada kecurigaan. Kecurigaan apa? Oh, ini bapaknya ini pernah sakit ginjal. Kemungkinan sumur pompanya mengandung zat kapur, misal ya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, masih banyak. Tenang saja. Tunggu sebentar ya. Dek, Uma lagi ngajar. Nah, nanti dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Penampungan air ya. Penampungan air, jenis tempat penampungannya, bak, gentong, ember, toren atau tower, lain-lain. Sebutkan. Kenapa harus disebutkan yang ini ya, bak, gentong, ember? Ini terkait dengan masa endapan air. Waktu maksudnya ya, bukan beratnya. Waktu endapannya, baknya apakah gede, towernya gede. Kalau gentong ini kan sama ember kecil, jadi dia akan sering diganti. Kondisinya bagaimana? Tertutup, terbuka, saling berkaitan. Pengurasan setiap hari, setiap 2 hari, setiap 3 hari ya, tidak. Kemudian kondisi air berbau, berwarna, berasa, atau tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Kemudian penggunaan jamban, tempat keluarga buang air besar. Nah ini nih penting nih. Kalau kita lagi pengkajian di pesisir nih, ada yang langsung ke sungai atau laut. Nah ada nanti yang dapat tempat menginap PKL-nya itu rumah-rumah yang di atas laut. Waktu itu ya di Bungku Toko kayaknya. Jadi dia itu saluran toilet kamar mandinya sekaligus septic tanknya itu ke laut. Dan di bawah rumah. Jadi kan dia di atas laut gitu. Terus di bawah rumahnya itu banyak cumi-cumi lewat. Terus dipancing. Terus dimakan. Jadi setelah cumi-cuminya terkena buangan tadi ya, jamban tadi, dipancing, dimakan mahasiswa PKL. Oke, selanjutnya ya. Jenis jambannya, septic tank atau WC cemplung. Septic tank atau WC cemplung. Nah, apa sih Bu? Pakai kaji-kaji jenis jamban segala. Septic tank itu kan penampungan, dia sudah disemen, pinggirnya ada resapannya ke bawah. Kalau WC cemplung itu kan yang cuma disemen, tapi dia cuma cemplung, cuma langsung masuk gitu. WC cemplung. Jadi saya harus kasih gambar ya, tunggu. Jenis jamban. Ini kayaknya harus diganti leher angsa ya, bukan septic tank. Tunggu. Nah, ini WC cemplung.
Tadi ada ilustrasinya mana ya? Nah, ini nih, bagus nih. Aduh, sorry. Oke, saya besarkan dulu. Nah, ini tadi opsinya harusnya ini ya, nanti saya ganti ya. Ini adalah jamban leher angsa. Jadi jamban leher angsa ini di sini ada airnya ya. Air. Terus ini yang turun harta karunnya. Cemplung deh, plung. Di situ leher angsa. Kenapa harus dibedakan leher angsa, jamban cemplung dan jamban plengsengan? Plengsengan tuh bahasa Jawa deh kayaknya. Jadi dia jatuh kemudian menukik baru masuk ke penampungan. Dia
Itu urin dan kotoran ternak itu potensial menjadi pencemar lingkungan, potensial menularkan leptospirosis. Apalagi penyakit yang dari antraks ya, ada antraks juga. Kondisi kandang bagaimana? Tinggal centang-centang ini. Apakah kandang ternak menimbulkan polusi udara, menyebabkan pencemaran air? Bagaimana Bu kok bisa menyebabkan pencemaran air? Kandangnya dekat dengan sumur, ya. Baru dia ternaknya sapi, kencingnya banyak fesesnya. Nah, kan bisa menyebabkan pencemaran air. Adakah pabrik? Kalau tidak ada, centang tidak. Memunculkan polusi, tinggal pilih ya, gampang ya. Pelabuhan, ada tidak? Kalau tidak ada, sudah centang 2. Pelan-pelan. Banyak anak kecil, itu termasuk ya.
Nah, yang ini nih. Kalau ada A, centang. Ada A, B, C, centang 1. A sampai L ada, Bu, centang 1. Sambil ditandai di sini ya, apa faktor resikonya. Kemudian berapa kali ibu memeriksakan kehamilan? Ini gampang ya? Gampang. Persalinan 1 tahun lalu. Jadi anaknya usianya sudah 1 tahun ya. Ditolong oleh siapa? Kalau ke dukun alasannya apa? Tempat pertolongan persalinan di mana? Kondisi bayi saat lahir hidup atau sehat, lahir mati, lahir cacat, ini ditanyakannya. Kalau nanya yang agak-agak sensitif bilang tabek-tabek nah. Kemudian tabek ibu minta maaf kalau dulu anaknya yang pertama itu dilahirkan lahir sehat atau lahir mati atau lahir cacat, terus nanti dia akan menjawab, tinggal kita centang. Kalau sudah ke pengkajian yang panjang ini biasa sudah kalau pewawancaranya bagus nih, nggak terlalu kaku, sudah mulai akrab, sudah mulai santai. Tapi kalau kaku dia malah bosan, ngantuk. Sudah mide, banyak sekali yang kita tanya, nanti begitu kalau pewawancaranya nggak bagus. Kemudian adakah neonatus yang meninggal dalam 1 tahun terakhir? Bila ya, penyebabnya apa? Nih, ibu menyusui ya. Ini harusnya busui nih, bukan buteki. Ada 2 istilah ya, ibu meneteki dan ibu menyusui. Kemudian kelompok khusus dengan penyakit menular ada tidak? Kelompok khusus dengan penyakit generatif ada tidak? UKS. Nah, ini kita pergi ke sekolah ya. Bisa baku bagi dengan temannya. Siapa yang pergi ke UKS, siapa yang pergi ke kader, karena itu cuma diambil 1 kali, tidak semua mahasiswa. Ini gampang ya. Ini gampang ya, centang. Aspek mental, apakah ada kegiatan mendukung tercipta suasananya hubungan kekeluargaan yang erat antar sesama warga sekolah sebagai berikut. Bakti sosial masyarakat, perkemahan, dharma wisata, musik, kepramukaan, PMR, kader kesehatan, lomba kesenian. Tinggal pilih ya. Oke, tadi adalah pengkajian untuk komunitas. Kemudian kita ke analisa data. Kurang besar ya. Oke, analisa data. Kayaknya enak ya pakai yang ini. Nah, ini aja ya. Analisa data. Bab 4, asuhan keperawatan komunitas. Ini analisa data ya. Analisa data gimana Bu caranya? Tunggu fishbone-ku mana ya? Ini fishbone. Bu ngapain sih pakai fishbone? Susah amat. Ya, daripada matanya melotot lihat tabel-tabel, diagram-diagram, kita bikin saja fishbone. Jadi nanti penyajiannya seperti ini. Nah, kan susah tuh bolak-balik terus. Penyajiannya harus lihat diagram pie. Mana lagi tadi yang bermasalah? Mana lagi tadi? Nah, kumpulkan saja. 1, ibu hamil, banyak yang resiko tinggi. Tulis nih di sini. Kemudian kita jadikan seperti ini. Jadi tulang-tulangnya ini adalah permasalahan yang ditemukan tadi, kayak misalnya ini. Saya besarkan dulu ya. Pecah. Saya bacakan ya. 90% ibu hamil hanya melakukan pembersihan areola mamae. 70% ibu hamil tidak melakukan pijat payudara untuk menstimulus produksi ASI. 60% ibu ingin melakukan IMD setelah bersalin. Kemudian 10% ibu tidak mengikuti komunitas peduli ASI. Ibu tidak mengetahui kewajiban menyusui dalam aturan agamanya contohnya. Jadi kemudian dirumuskan permasalahannya di sini, kotak yang atas.
Jadi terjadi kekurang pengetahuan. Kemudian di sini lagi ya, ada lagi nih beda. Setelah kajian pengetahuan ada lagi 10% ibu berpantang makan ikan dan 10% ibu berpantang makan daging merah. Terus ini hasil wawancara dengan bidan. Menurut bidan yang membantu mahasiswa mengumpulkan data, ibu hamil dari data kadar, seorang ibu di RW 6 mengalami KEK, kekurangan energi kronis. Kemudian 10% ibu berpantang minum susu atau tidak minum susu. Di sini terjadi ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian kepalanya, ini ringkasannya. Satu, masalah yang ditemukan ketidakseimbangan nutrisi, yaitu kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan akibat kurang dukungan sosial, finansial, dan informasi. Nah, kemudian baru kita tulis di sini analisa datanya. Yang tadi biru-biru kecil tadi bisa ditaruh di DS. Data subjektif. Kemudian yang kita temukan secara windshield survey dalam bentuk persen-persen, kita tulis di DO. Sehingga kita akan mendapatkan domain atau kelas diagnosanya. Harus dituliskan ya, domain berapa, kelas berapa, kodenya berapa. Nanti kita akan bahas tentang penggunaan N3 dan S3. Kita kalau ada yang mau pakai SDKI, jadi bagaimana penulisannya. Kemudian etiologinya ketidakseimbangan nutrisi. Nutrisi kurang, masalahnya nutrisi kurang dari kebutuhan. Etiologi kalau tidak salah komunitas. Komunitas masih pakai, yang tidak pakai itu kelompok. Tidak pakai etiologi. Kemudian rumusan masalah ini ya. Rumusan masalah berarti tadi diagnosa ini tadi apa? Ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan kurang dari kebutuhan tubuh. Ini tadi yang ada di sini kita rangkum di bagian B. Ya, kalau tadi kan kita masih merumuskan, terus hasilnya apa? Tulis di sini. Diagnosanya. Kekurangan nutrisi berhubungan dengan apa tadi di atas ya. Tanpa menuliskan etiologi. Tunggu saya baca dulu panduanku, saya agak lupa juga. Kemudian ada yang terpotong. Sudah di sini ada enggak? Intervensi ini kita pakai ini ya, intervensi. Untuk etiologi nanti saya cek lagi ya, yang tidak pakai itu diagnosa pada kelompok atau diagnosa pada masyarakat. Kalau diagnosa pada kelompok sudah positif nih, tidak pakai etiologi. Kemudian di sini intervensi ke perawatannya ya, berisi data subjektif dan subjektif. Tadi dipindahkan saja ya, yang analisa data tinggal pindahkan ke sini. Diagnosisnya, tujuan ya. Kenapa kita harus menyusun tujuan? Supaya kita punya rentang waktu. Tujuan itu kan harus smart, specific, measurable, akurat, reasonable, dan ada timing. Smart, saya sudah pernah ajarkan di kelas time. Kalau lupa, googling, apa itu smart. Tujuan itu harus ada smart. Jadi kita nanti akan tahu bunyinya waktu evaluasi sumatif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam, tercapainya apa? Bunyinya orang kalau mengevaluasi kan gitu. Kita mengacu ke timing waktu. Kemudian di sini ada NOC-nya ya. Kalau di keperawatan komunitas, jangan masa bodoh ya. Kebanyakan nih mahasiswa masa bodoh. Tidak mau membuat prevensi primer, prevensi sekunder, dan tidak mau membuat prevensi tersier. Dan akhirnya
Di lapangan cuma modal bilang belum diajarkan Budia. Suka fitnah saya, mahasiswa. Belum diajarkan Budia. Kau saja yang bolos. Baik-baiknya saya luluskan mata kuliah. Ya, ini sudah saya ajarkan. Sekarang saya punya bukti kalau saya sudah mengajarkan. Ada berkahnya juga ini kuliah online. Kemudian di sini ada prevensi primer, sekunder, dan tersier. Minimal 2 lah masing-masing. Pusing Bu? Nggak pusing lah, ini kan pekerjaan kelompok. Pusing kalau yang ngerjain cuma 1 orang. Kalau yang ngerjain 7 orang, dan niat, dan mau, nggak akan itu pusing. Kemudian setelah intervensi keperawatan, yang membedakan pada aspek komunitas adalah adanya planning of action. Planning of action ini kan kita tawarkan waktu musyawarah masyarakat desa 1 kepada hadirin yang ada di situ. Diagnosanya apa? Tujuannya apa? Nah, tulis kegiatan yang ditawarkan, sasarannya siapa, waktu pelaksanaan, tempat. Kemudian dana. Dana tolong ya, walaupun ini saya seolah-olah berkata saya berdoanya semester depan pandemi sudah berakhir dan kita secara normal bisa pakai PKL secara normal. Jadi saya akan menerangkan sesuatu secara normal. Kalaupun nanti dilaksanakan secara online, oke lah, kita akali bagaimana, kita cari jalannya. Tapi saya akan menerangkan secara normalnya. Jadi kalau waktu MMD jangan langsung di sini tulis dana mahasiswa. Masyarakat senang nih. Mahasiswa yang kasih dana, oke Wipale, kita mau gitu. Itu tidak menjadikan praktek kita menjadi community as a partner, tapi menjadikan konsep community as a client. Masyarakat cuma menerima, saya mau diapakan, saya mau. Tapi kalau partner untuk dana, untuk waktu kapan Bu maunya, jam sekian, hari sekian. Kemudian tempatnya di mana, Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi lingkungan. Kemudian dananya kalau bisa dari kita ya, swadaya masyarakat Bu. Karena ini untuk keperluan bersama dan Bapak Ibu sudah melihat masalah yang di depan tadi kita paparkan apa, kemudian manfaatnya juga untuk masyarakat kembali. Jadi kira-kira masyarakat bisa membantu sekitar apa? Kan kita cuma membutuhkan tempat, konsumsi, atau dibarengkan Bu dengan kegiatan lain. Misalnya adakah senam hari ini, pekan ini, jadi kita bisa efektif dan efisien. Setelah mereka senam, kita lakukan penkes, dana konsumsinya itu nebeng dari kegiatan penkes. Jangan dari dana mahasiswa ya, karena ini adalah program perkuliahan, bukan kegiatan kayak baksosnya LSM atau baksosnya Parpol, bukan. Jadi kalau semua dana sudah ada tulis dari dana mahasiswa, konsekuensinya Anda harus merogoh kantong sendiri, iuran lebih banyak. Dan saya tidak mau itu. Saya mau Anda menjadikan masyarakat itu sebagai partner. Bagaimana Pak, dana desanya ada yang bisa menyokong kegiatan yang akan kami laksanakan? Nah, begitu ditanya ya. Jangan semua harus mahasiswa, walaupun nanti ada reguler B yang siap mendukung. Nah, itu beda, lain cerita. Kalau mahasiswa ada yang mau mendukung, silahkan. Tapi kalau reguler A, saya ingin menanamkan pada Anda, karena Anda kan masih minta uang sama orang tua, harus sesuai dengan konsep teori ini, community as a partner. Kita harus bisa membawa masyarakat sebagai partner kita. Oke? Kemudian kegiatannya itu sesuai dengan apa yang ada di Nanda dan Siki. Need dan Siki. Oke? Yang akan Anda planning of action kan. Sunatan masal masuk, oke. Pengobatan masal, oke, masuk. Membuat batas desa, oh no.
Tidak, saya tidak setuju membuat batas desa. Anda kuliah keperawatan ya, bukan kuliah planologi. Kalau planologi oke, bikin jalan, bikin desa, batas desa oke. Kalau bikin di sini RT sekian tidak. Membuat batas desa. Kecuali warga punya bahan, warga punya cat, Anda membantu, oke, sip, lakukan. Ya, tidak bisa ya. Kemudian PJ di sini ada salah satu penanggung jawab. Oke, setelah itu kita ke kolom implementasi. Diagnosanya, kodenya berapa. Kemudian diagnosisnya ditulis di sini. Kapan pelaksanaannya? Implementasinya apa? Ditulis ya. Respon komunitas dihadiri oleh 9 kader, kepala desa, kepala puskesmas, kemudian peserta antusias, peserta ada yang dadakan membawa konsumsi misalnya. Format evaluasi subjektif. Misalnya ini kegiatannya Penkes Penyuluhan ya. Ada yang membawa ada yang bertanya mengenai ini. Kemudian secara objektif masyarakat menyimak dengan seksama atau masyarakat terlihat aktif bertanya. Kemudian faktor pendukung dari sisi fasilitas bagaimana? Oh, gedungnya bagus, sound systemnya ada, kursinya juga ada, semua fasilitas terfasilitasi oleh masyarakat. Kemudian konsumsi ditanggung masyarakat. Kemudian mahasiswa sebagai penyelenggara semua hadir. Tidak ada yang di posko tidur, ngakunya sakit, ternyata rebahan, main game, malah main game bareng. Itu ya, tidak boleh. Semua harus hadir. Kemudian faktor penghambatnya kira-kira apa? Oh, pekerjaannya ini masyarakat mereka petani. Jadi kalau pagi sampai asar mereka baru pulang dari sawah, kemudian mereka baru istirahat sehingga mereka waktu datang terlambat. Oke, itu faktor bisa dibilang faktor penghambat. Atau tiba-tiba hujan karena kegiatannya di luar di sini. Oke, begitu ya contohnya. Kemudian nama penanggung jawab siapa? Tanda tangan. Evaluasi. Nih. Evaluasi di keperawatan komunitas disusun dengan narasi, bukan swab. Oke, narasi. Narasi itu Anda bercerita, relevansi, menjelaskan hubungan antara tujuan program dalam asuhan keperawatan komunitas dengan tujuan kebijakan yang ada. Misal, penyuluhan kesehatan kepada lansia yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian, sesuai dengan tujuan dari asuhan program keperawatan ini sesuai dengan tujuan program Prolanis, yaitu untuk pemeliharaan lansia yang menderita diabetes mellitus. Ya, itu contohnya relevansi. Jadi, apa yang Anda kerjakan itu relevan dengan program-program yang sedang dijalankan oleh puskesmas ataupun kelurahan ataupun desa. Ada nyambung-nyambungnya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kegiatan kita ini nantinya setelah selesai dari PKL bisa diadopsi oleh pelaksana program yang sedang berjalan tersebut. Kemudian efisiensi, menjelaskan bagaimana program dapat dijalankan dengan biaya rendah. Efektivitas, menjelaskan mengenai capaian yang didapat dari tujuan program pada asuhan keperawatan komunitas yang telah disusun. Oke. Hati-hati ya, kadang ada yang terbalik-balik, efektivitas dan efisiensi. Efisiensi. Program Program implementasi keperawatan dengan diagnosa ini dapat dijalankan dengan biaya rendah karena pada saat pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan dengan program senam lansia yang sudah rutin dilaksanakan di desa X, sehingga biaya konsumsi menggunakan konsumsi senam lansia tersebut. Kemudian efektivitas.
Tercapai nggak tujuan yang Anda susun tadi di kotak-kotak atas itu? Tercapai nggak? Kemudian hasil, menjelaskan indikasi tercapainya tujuan program. Lihat di kriteria hasil Anda yang Anda susun dari NOP ataupun dari Siki. Kemudian dampak, menjelaskan mengenai indikasi ke arah positif dari program yang dijalankan. Dampak positifnya setelah setelah dilaksanakan program ini pada praktik lapangan komunitas mahasiswa, masyarakat sangat antusias terhadap program ini dan pengurus desa, masyarakat merasakan hasil yang positif. Kemudian pengurus desa merasa perlu untuk meneruskan program yang sudah dirancang oleh mahasiswa. Ini kan dampaknya bagus, positif. Kira-kira nanti ada yang meneruskan tidak? Kira-kira setelah diberikan penyuluhan, masyarakat pengetahuannya bertambah tidak? Kira-kira sikapnya berubah enggak? Gitu, dampak ya. Keberlanjutan. Keberlanjutan yang akan diteruskan perangkat desa harusnya miliknya narasi keberlanjutannya. Menjelaskan mengenai indikasi positif dari tujuan program dapat berlanjut dilaksanakan oleh masyarakat setelah program asuhan keperawatan komunitas selesai dilaksanakan. Bu, bagaimana kalau ada 3 diagnosa? Berarti setiap ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada judulnya evaluasi untuk diagnosa pertama. Jadi ada narasi relevansi, efisiensi, efektivitas, hasil, dampak, keberlanjutan. Kemudian bawahnya lagi tulis diagnosanya. Isinya masih sama, dari relevansi sampai keberlanjutan. Bawahnya lagi tulis diagnosa, isinya masih sama, antara relevansi dan keberlanjutan. Paham ya? Oke, kemudian kita lanjut proses belajar mengajar di komunitas. Ini ya. Belajar dalam artian terjadinya proses belajar. Tipe-tipe belajar itu yang pertama, secara kognitif, maka akan bertambah pengetahuan. Kemudian perubahan motivasi, lebih suka atau tidak suka. Kemudian perubahan grup, belongingness atau ideologi kelompok, sering menyangkut pada budaya. Kemudian terjadi perubahan kemampuan mengatur, pengarahan, dan otot-otot tubuh, dalam hal ini belajar bicara atau pengendalian diri. Jadi nanti proses belajar itu tidak hanya dialami oleh masyarakat, tetapi juga mahasiswa. Bagaimana mahasiswa mengatur dirinya supaya bisa menjadi seorang penyuluh yang baik di depan khalayak, sehingga dia tidak kaku. Sudah ada gaya bahasa tubuhnya saat berbicara, naik turun intonasinya itu ya, mahasiswa akan belajar pada saat Penkes. Kemudian nanti kita akan kita bertujuan untuk merubah mengenai kognitif masyarakat, motivasinya, kemudian bisakah kita merubah ideologi suatu kelompok, misalnya kelompok remaja, kelompok anak sekolah, kelompok lansia, kelompok ibu hamil, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa juga nanti akan belajar terjadi bertambahnya pengetahuan di masyarakat mengenai hal-hal yang di luar kesehatan misalnya. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi belajar, faktor materi, lingkungan, instrumental, individu atau subjek belajar. Materi itu yang dibawakan. Materi Penkesnya yang disampaikan. Oh, kita lagi membahas tentang kita lagi membahas tentang diabetes. Nah, itu yang akan mempengaruhi belajar. Kok bisa mempengaruhi, Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus survei dulu. Orang yang mau kita kasih Penkes ini sudah tahu belum tentang materi Penkes kita. Jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Saya sudah terlanjur nih punya aku Penkes tentang sakit mah, tugasnya Budia yang lalu.
yang waktu mata kuliah komunitas sudah kusimpan, saya mau pakai ini. Tapi masyarakatnya tidak memerlukan, mah dia sudah tahu, tidak sakit mah, untuk apa? Ya, tidak boleh seperti itu. Hanya karena sudah punya leafletnya. Nah, nanti bisa di switch sama temannya, siapa yang punya leaflet mah, siapa yang punya leaflet hipertensi, begitu kan, bisa baku tukar. Nah, waktu perkuliahan saat ini kita mulai belajar buat leaflet. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungannya itu waktu kita melakukan pendidikan kesehatan, apakah rame, sunyi, bisa fokus tidak, ya. Faktor instrumental, alat-alat ininya lengkap nggak? Waktu itu ada LCD proyektornya nggak? Waktu itu ada posternya nggak? Kita butuh itu ya, untuk mendukung Penkes kita. Kemudian faktor individu atau subjek belajarnya. Mereka siap nggak mau di Penkes? Jangan sampai mereka habis pulang kerja, capek, kita maksa mau Penkes. Nah, tidak akan masuk nanti Penkes. Metode pembelajaran di komunitas, kita ada ceramah ya. Ceramah tadi kayak penyuluhan, kayak saya lagi ngajar nih ceramah. Diskusi kelompok, bisa. Diskusi kelompok ya, sudah mengerti gambarannya ya. Curah pendapat. Jadi kalau diskusi kelompok, kita kasih materi, baru mereka akan berdiskusi. Kalau curah pendapat, kita kasih sebuah kasus, nanti mereka akan menurut saya gitu curah pendapat. Oke, demonstrasi misal cara pembuatan larutan gula garam untuk menyembuhkan diare. Ini mahasiswa harus lebih tahu daripada masyarakat ya. Jangan sampai nanti malah lucu. Pernah itu saya mendampingi mahasiswa, saya bilang kamu sudah belajar? Sudah Bu. Dia mau demonstrasi larutan gula garam. Terbalik, garamnya yang 1 sendok makan, yang sepucuk gula. Terus diprotes sama warganya. Terbalik, nah asin sekali nanti. Nah gitu kan kita malu tuh ya. Sebagai mahasiswa saya juga dosennya malu. Ya udah kita ketawa bareng aja itu. Kemudian media pembelajaran di komunitas. Ya, misal leaflet, poster, gambar Bali atau flip chart, papan tulis, proyektor bisa ya. Pesan saya, leaflet itu bukan media untuk penyuluhan. Leaflet itu media promosi kesehatan, betul. Media Penkes, betul. Tapi bukan dalam proses belajar kayak ceramah begitu. Karena nanti kalau Anda pakai leaflet, itu kan tulisannya banyak, kecil-kecil, baru poster gambarnya kecil. Bagaimana caranya untuk memberikan pembelajaran. Nah, yang lebih cocok itu Anda melakukan penyuluhan menggunakan lembar Bali, baru setelah selesai Anda taruh leaflet di rumahnya sebagai pengingat ya. Leaflet itu media promosi kesehatan untuk dibaca di rumah. Oke? Jadi bukan dipakai untuk ditenteng di depan klien, bukan begitu, itu salah ya. Saya tidak mau. Kemudian thank you, selesai. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Kurang lebih 10 menit ya. Oke, karena saya belum sholat ini dari tadi kuliah, saya juga mau perjalanan pulang. Tapi kalau yang mau interaktif saya tunggu 10 menit, tapi kalau yang mau tetap di kolom komentar, kapan saja. Yang penting saya di-mention ya. Kapan saja saya akan jawab pertanyaan Anda. Oke? 10 menit nah, saya tunggu.
Oke, kayaknya nggak ada yang tanya, saya akhiri saja ya perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih juga ini yang sudah menonton. Kayaknya ada yang tidak ikut mata kuliah ini tapi ikut menyimak. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.